ngerti-ngerti juga. Banyak kali ku bilang gitu loh. Aku tuh gak menghujat pakai data. Mungkin begitu, Bang Ujo. Oh, satu lagi ya, tentang fitnahan terhadap aku tentang Yesus itu cengeng, Bang Darian. Ini mereka gak ngerti juga. Soalan bagus ini masa Tuhan cengeng. Gimana? Coba jangan framing loh pendeta. Ini datanya jelas nggak Pak Pendeta? Ini datanya Pak Pendeta. Baik. Sebelum ke Tuhan cengeng, sebelum itu yang terakhir lah ya. Ini bukan fitnahan-fitnahan. Aku harus menjawab ya. Yang aku ngomong tentang Yesus itu doyan janda. Ini banyak juga Kristen yang mengatakan kepada aku, pendeta besar, nggak ada Yesus itu doyan janda, nggak ada. Loh, berarti kalian nggak baca Bible. Kalian yang nggak baca Bible. Jadi aku tuh pakai data yang valid di Bible. Yesus itu menurut data Bible, dia itu tertarik kepada janda. Wah, Janda saya yang baru mana? tahu, Janda Pak yang Pendeta. mana? Nah. Soalan Ya. bagus ini. Bang Alex, Kalau selamat bagus malam lah. kembali, Bang Ini Alex. penting ya. Selamat Jadi malam harus kembali. kita pakai data yang valid di Bible. Bentar ya, aku siapkan data-data dulu supaya kalian bisa memahami isi Bible ya. Itu sebablah kalian Kristen pergi gereja, jangan Bible itu diketek. Jadi menurut data Bible, ada datanya itu Yesus itu dia itu doyan janda. Nih ada perintahnya. Yesus itu mengarahkan pendaftaran janda-janda. Nah, ini Soalan bagus ini Pak nanti Pendeta. bisa ditambahkan Bandarian ya. Ini Bandarian mungkin ada data yang lebih lengkap tentang janda ini ya. Wah, Janda luar yang biasa. mana? Janda yang Janda yang pirang, ya. janda yang pirang. Di 1 Timotius 5 titik bertindih, tindih-tindihan 11. Nah, terima kasih Bang Niboy, barakallahu fiik. Jadi di sini ada perintahnya daripada Yesus itu. Yesus itu mengarahkan pendaftaran janda-janda. Betul, kafir. Udah kafir kalian, dikasih data Bible, kalian protes, ngeles, tampar juga nanti Kristen nih. Ya. Jadi menurut data Bible di sini dikatakan Yesus mengarahkan tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah, ini kerana apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Wah. Nah, baik mulun, gak ada nanya. Jadi di sini di sini ada apa? Kejap. Jadi di sini ada datanya tentang Yesus itu mengarahkan daftaran janda-janda, malahan janda-janda yang tua, yang muda ditolaknya. Agak lain Yesus ini ya. Agak lain. Ya, Mungkin trennya apa masa dikatakan itu. di sini? Ya, mungkin ya benar juga kata-kata orang itu ya, Bang Darian ya. Kalau kelapa tua itu banyak santannya ya. Oh ya. Nah, Betul. juga ya. Jadi nggak apa-apa ya. Ya, jadi di sini mereka itu ingin kawin. Nah, ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan data-data Bible, Yesus ini memang dia tertarik hatinya kepada janda. Janda mana? Yesus ketahuan ternyata suka sama janda 60 tahun. Itu. Ini Kristen ini Bang Darian, aku aneh Kristen ini. Ini nggak diajarkan di gereja. Aneh aku, kenapa ya? Aneh. Ini pendeta-pendeta kalian ajarinlah di gereja baca Bible. Jangan pergi gereja hanya baca Yohanes 1 aja. Pada mulanya akhirnya nggak ada. Yohanes 1 melulu bacanya sampailah meninggal. Apa nih Kristen ini kadang-kadang ya? Itu yang dibaca tuh sebab jemaat jadi botol semuanya, bodoh dan tolol. Kristen.
Parah kalanya. Jadi menurut data di Lukas 7 titik bertindih 13, Yesus ini birahi kepada janda, tertarik hatinya. Kita baca sama-sama ya. Dan ketika Tuhan Yesus ini, kalau menurut Kristen ya, dan ketika Yesus melihat janda itu, Yesus Ada melihat janda nih. ya. Jadi istilahnya begini ya. Wow. Ya. Wow. Ada janda nih. Wah, gitu ya. Wow. Apa ya? Ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini kan? Hatinya luluh ya Pak Pendeta ya. Yesus berkata, gimana? Hatinya luluh ya, tergerak hatinya tuh luluh berarti ngeliat janda ya. Tergerak hatinya. Wah, janda luar biasa. Iya, tergerak hatinya. Bang Alex pegangan Bang Alex pegangan ya, nanti jatuh. Bang Alex pegangan. Ya, tolong teman-teman Kristen yang di bawah, nih mungkin ada Kristen di bawah ya. Tolong kalau ada tiang listrik, pegang tiang listrik, nggak apa-apa kok. Aku takut nanti sebab mungkin ribut Taufan tuh kuat banget ya, apa-apa kok. Jadi kita hanya membacakan data. Ini kan menjawab fitnahan, mengatakan aku itu menghujat dan sebagainya. Sebab ini memang ada datanya. Sebab di gereja ini nggak dibacakan loh di gereja. Kenapa? Mungkin sebab kalian itu malu dan sebagainya. Aku nggak tahulah aku kan. Jadi akulah yang bacakan kepada seluruh orang Kristen. Kalian Kristen, jemaat-jemaat harus tahu ayat ini ada di Bible. Yesus doyan janda. Ini itu Pak, harus teliti Bible. Kita baca ulang ya. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Oleh belas kasihan. Lalu ia ni siapa? Yesus berkata kepadanya, ni siapa? Ya, janda tadi itu. Apa katanya? Jangan menangis sayang. Sayang nggak ada ya, cuma itu tersiratnya ya. So sweet. Jadi Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis. Jadi jelas datanya valid di Bible yang Yesus ini ada ketertarikan kepada janda. Tapi agak lain dia ini sebenarnya. Yesus ini agak lain sebab dia suka kepada janda yang lebih daripada umur 60 tahun. Gitu ya. Otakmu yang keras, Pak. Sedikit lagi ya, bisa ya? Sedikit lagi ya. Jadi sebenarnya kalau agak aneh ya ini teman-teman ya, di ayat Lukas 7:13 ini Yesus berpesan kepada janda itu, jangan menangis sayang. Yesus berpesan kepada janda itu jangan menangis. Tetapi yang anehnya, dia berpesan kepada janda ini jangan menangis, pada sendiri yang cengeng, menangis, kuat menangis ini Yesus ini. Kasih data bisa ya. Jangan kita menghujat. Tolong ya host ya, yang menghujat, yang framing dilempar aja ya ke mana-mana. Jadi menurut data Bible, Yesus ini dia cengeng, kuat menangis. Di mana datanya? Di sini ya. Tuhannya Kristen ini unik, dia bisa menangis dia. Ini ya kita baca ya. Di Yohanes 11 titik bertindih 35, maka menangislah Yesus. Jangan menghujat ya. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. Baik. Jadi itu yang kuadeh tadi. Dia berpesan kepada janda itu jangan menangis, padahal dia sendiri yang menangis. Ini. Jadi aku cerita sedikit ya ini ya. Jadi sebenarnya Yesus ini sepanjang hidup Yesus ini. Sabar. Siapa ini? Sabar ya. Udah ada yang menangis? Di mana? Belum. Belum.
Belum ya. Belum. Saya yang Tapi sebelum ke sini ya, mungkin Bang, saya yang mendalami. sebelum Tadi yang nangis, saya tadi yang mendalami. Saya tadi Pak Pendeta yang mendalami, saya menangis tadi. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. sebentar. Sebelum kita lanjut, sebelum aku jelasin yang Yesus ini sepanjang Semoga hidupnya umur dia panjang, menangis, mungkin Bang Darian bisa tambahkan Amin. tentang janda tadi Bang, mungkin ataupun bisa diulang supaya lebih jelas Bang Darian. Bisa ya Bang Darian? Ya, bisa lah, tapi saya hilangkan dulu kenangisan ini ya. Iya. Jadi memang menarik Bang ya kalau iya. Jadi memang menarik ya kalau berbicara tentang janda ya. Memang pada masa itu memang barometernya. Mungkin dibesarin nih Bang Darian, Bang Ebulun. Iya, jadi memang menarik Bang ya kalau berbicara tentang janda ya. Memang pada masa itu barometernya kalau nggak janda nggak gaul gitu, istilahnya seperti itu gitu, Bang, ya. Kalau nggak iya, sabar Bang, sabar. Pak Pendeta, Iya, Pak sabar Pendeta, Bang. Pak Pendeta besar, Sabar. pegang Bang Alex itu sampai Iya, pegang. iya. Jadi memang barometernya pada zaman itu kalau nggak punya janda, kalau nggak sama janda nggak gaul, istilahnya seperti itu Bang ya. Kita kan nggak tahu namanya zaman kan beda-beda. Kalau sekarang itu ada yang namanya janda kan, kalau sekarang kan seperti itu. Kalau dulu kalau nggak janda nggak gaul gitu, istilahnya gitu Bang. Iya. Makanya ini dalil Bang ya. Makanya dikatakan di 1 Timotius 5 nomor 3 dikatakan hormatilah janda-janda yang benar-benar janda gitu. Jadi memang barometernya pada masa itu enggak janda, enggak gaul. Nah itu Bang. Bentar, Bang Darian. Bentar, Bang Darian yang barusan Bang Darian. Coba, Iya. bentar, Ini. aku baca lagi bentar. Ini. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Berarti ada janda yang enggak benar-benar janda. Aneh juga kayaknya ya. Iya itu dia Bang. Jadi Iya. Lanjut Bang Jadi Darian. ternyata pemaknaan yang harus dihormati bahwa yang benar-benar janda itu janda yang seperti apa. Makanya dikatakan di 1 Timotius 5 nomor 9 ya, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami. Itulah yang boleh dikatakan janda Bang. Jadi yang 60 tahun ke bawah, yang janda usianya masih 25 tahun, 35 tahun, janda pirang, janda gemoy, janda bohai, selama dia masih di bawah 60 tahun, nggak boleh dibilang janda. Begini Bang Darian, yang Iya. teman-teman bantu tap-tap layar, Boleh ya, tap-tap layar, nggak ya. bahas canda? Boleh nggak? Tap-tap layar teman-teman yang di bawah agak bau tentara Romawi nih. Jangan dibahas, boleh nggak? Jangan sensi lah, jangan sensi kenapa? Jangan sensi. Ini dalil loh, dalil kalau mau dibantah. Masalah dalil nggak bisa dibantah. Iya deh ya. Iya. Sabar. Silakan kalau Anda yang mau menjelaskan. Iya, sabar ya. Ini dalil ya, nggak boleh dibantah ya. Umat Muslim nggak boleh baperan ya. Ya, umat Muslim nggak boleh baperan. Karena apa? Ini dalilnya di dalam Bible. Gitu loh ya. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Apa sebabnya kok cuma janda yang 60 tahun ke atas aja yang boleh didaftarkan? Katanya ajaran kasih. Kok pilih kasih? Apa sebabnya? Saya tanya sama Bom, kenapa Bom kok janda yang tua-tua aja boleh didaftarin Bom? Nggak tahu. Saya tanya sama Mikana, apa Mikana? Kok nggak kamu kok nggak bisa didaftarin jadi janda? Oh, saya juga nggak tahu. Nah, nggak ada yang tahu. Akhirnya saya cari tahu sendiri. Ternyata betul kata pendeta saya tadi. Janda yang di 1 Timotius 5 nomor 11 inilah jawabannya.
janda yang berumur kurang dari 60 tahun tidak boleh didaftarkan. Sebab apa? Sebab karena kalau suatu hari mereka punya keinginan untuk bersuami, keinginan itu akan membuat mereka dengan mudah meninggalkan janji sucinya untuk melayani Yesus aja. Jadi janda-janda yang usianya 60 tahun ke bawah nggak boleh. Bukan keinginan Yesus, bukan pilihannya Yesus, bukan levelnya Yesus, bukan. Yesus itu memilih janda-janda yang usianya 60 tahun ke bawah. Karena yang 60 tahun ke bawah tidak akan memiliki keinginan untuk menikah lagi dengan manusia. Lebih baik menikah atau lebih baik melayani Yesus aja. Yang 60 tahun melayani Yesus aja. Jadi Yesus itu tertarik memang kepada janda, tetapi janda-janda yang usianya 60 tahun ke atas. Nah, kalau berbicara tentang janda memang agak unik ini ya. Jadi bukan hanya Yesus aja yang tertarik kepada janda. Ternyata murid-murid juga rebutan tentang pembagian janda. Murid-murid ternyata juga rebutan. Memang pada masa itu barometernya nggak janda, nggak gaul, nggak janda, nggak hebat, gitu barometernya. Gitu. Di mana dalilnya? Nah, ini dalilnya. Kisah Para Rasul 6 nomor 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Apa ini sungut-sungut? Sungut-sungut ini kecemburuan atau cemburut gitu sungut-sungutnya. Jadi pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah kecemburuan di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan orang-orang Ibrani. Karena apa? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Jadi murid-murid pun ribut, cemburu, cemberut, bersungut-sungut hanya karena masalah pembagian janda. Gitu loh. Memang makanya barometernya itu zaman dulu tuh seperti saya ulangin lagi tadi ya, barometernya itu memang pada masa itu enggak janda, enggak janda, enggak hebat gitu loh, enggak janda, enggak gaul, itu barometernya pada masa itu. Makanya Yesus itu mengatakan ibadah yang murni, yang tidak bercacat itu adalah bukan jingkrak-jingkrak, bukan karaoke, bukan nyanyi-nyanyi, enggak. Pada masa itu ibadah yang terbaik yang tidak bercacat itu adalah mengunjungi janda. Di mana datanya? Di 1 Yakobus nomor 27. Saya bacakan. Ibadah yang murni ya dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi ibadah yang jadi kalau ibadah kamu mau bagus, oten longor ya, jangan jingkrak-jingkrak, jangan salto, jangan. Ibadah yang murni itu mengunjungi janda-janda, itu ibadah yang murni, tidak bercacat. Gitu loh. Karena dulu Yesus itu seperti itu, gitu loh. Jadi kalau mau mengikuti Yesus, ya ikutilah apa yang tertulis di dalam Bible. Kalau yang tertulis di dalam Bible, ibadah yang murni tidak bercacat itu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, ya kunjungi janda-janda, yatim piatu. Bukannya jingkrak-jingkrak, gitu. Ya, paham ya buat teman-teman Kristen ya, mudah-mudahan paham ya, gitu loh. Karena jangan jangan mengatakan saya ini dasar sombong, pembualan, nggak punya janda aja ngomongin janda. Anda salah. Justru saya itu lagi suka sama janda karena saya mengikuti Yesus. Gitu loh. Jadi jangan sombong ya, udah nggak punya janda sombong lagi, itu bahaya. Kamu kalau nggak punya janda sombong, bahaya. Kenapa saya katakan bahaya?
Karena di Amsal 15 nomor 25 ya, rumah orang sombong akan dimusnahkan Tuhan. Dimusnahkan Yesus. Tuhan di sini kan Yesus. Artinya orang sombong dimusnahkan Yesus ya, dikatakan nih. Rumah orang sombong akan dimusnahkan Yesus. Udah sombong nggak punya janda, sombong pula, dimusnahkan sama Yesus. Jaga Yesus agar tidak direbut orang. Nah, jadi yang sombong, yang punya rumah tapi sombong nggak punya janda, jangan sombong. Yang punya rumah tapi nggak punya janda, jangan sombong. Karena kalau sombong dimusnahkan Yesus gitu loh, ya kan? Tetapi hak milik para janda dijaga Yesus agar tidak direbut orang. Nah, ya kan? Jadi ketika para murid-murid tadi berbagi masalah hak pembagian para janda-janda, tetap aja nggak bisa menang. Sebab apa? Sebab hak milik para janda sudah dijaga sama Yesus. Yesus sudah menjaga hak milik para janda. Nah, sesuai, makanya tadi saya ulang lagi ya di Lukas 7:3 tadi ya, bukti-bukti bahwa Yesus itu ternyata tertarik pada janda itu benar yang disampaikan Pak Pendeta saya tadi ya. Itu jelas tertulis di Lukas 7:13 gitu loh. Oh, kenapa pada lompat ini? Iya. Ya, di Lukas 7:13 saya bacakan ya. Ini salah satu bukti lagi Yesus itu tertarik pada janda. Dan ketika Yesus melihat janda itu, ada janda nih. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihannya. Nah, hati Yesus tergerak, hati Yesus luluh ketika melihat janda itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, lalu Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis, sayang. Nah, ini kan itulah kenapa Yesus itu menjaga hak milik para janda, karena hati Yesus luluh lantak melihat janda. Silakan Pak Pendeta, dilanjut. Mungkin ada yang bertanya kenapa sih kok organ-organ ini itu ya, dicatat sudah ya, dijelaskan teman-teman kok masih Kristen. longor aja gitu. Iya, silakan Pak Pendeta. Ya. Mungkin Bang Alex Jadi- ini gimana Bang Alex? Ini pegang mesin. Ya malam Pak. Ya saya mendengar saja Oh, Pak. iya, iya. Monitor Siap Pak. Mudah-mudahan terbuka pikirannya dan diberikan Sudah. hidayah ya Pak ya. Ya. Silakan Pak Pendeta. Oke, jadi baik begitu ya. Itu yang dijelasin oleh Bang Darian itu, semua Kristen-Kristen sila mencatat ya. Jangan kalian pelongok ya. Tampar nanti. Nah, itu data yang valid daripada Bible gitu ya. Sebab kalau di Kristen ikutinlah Yesus gitu ya. Yesus itu suka kepada janda dia ya. Apalagi janda itu sebenarnya ya barang bagus ya, barang bagus gitu ya. Barang bagus gitu ya. Sebab justru itu kalau kalian itu ya, kalau kemana-mana harus mendahulukan janda gitu ya, ikutin kepada apa yang dikatakan Yesus. Jadi aku bisa lanjut sedikit ya. Yang anehnya tadi ketika Yesus bilang kepada janda tadi itu jangan menangis. Ini yang aneh. Padahal Yesus itu sendiri dia cengeng, dia menangis dia. Di mana datanya? Ya di sini. Yohanes 11:35. Mana Rian? Nah ini. Ya. Saya baru Maka tahu loh. menangislah Ya silakan Pak Pendeta. Yesus. Menangis. Yesus. Nangis dia. Yesus menangis di sini. Udahlah. Kenapa dia berpesan kepada janda itu jangan menangis padahal dia sendiri yang menangis ini di Yohanes 11:35 ini. Benar kan? Jadi aku cerita sedikit. Sebenarnya sepanjang hidup Yesus ini dia menangis dia. Ya, menangis dia cumanya Kristen ini enggak ngikutin Yesus. Dia hanya cuma menangis di komal, tetapi di gereja malah jingkrak-jingkrik, mabuk di gereja. Masing-masing Kristen botol ini mabuk kalian di gereja, suka ya ye di gereja. Kalau otak kalian Kristen
Harusnya kalau ngikutin cara-cara Yesus gitu loh. Cara Yesus dia menangis. Aku cerita ya, sepanjang hidup Yesus ni dia menangis loh sebenarnya ya. Menangis. Tuhan kalian ni unik, Tuhan kalian ni. Tuhan Kristen ni unik, lain daripada yang lain. Menangis dia. Emang sepanjang hidupnya suka nangis Pak suka Pendeta. menangis dia. Waduh, sangat bagus ini Pak Pendeta. Iya. Saya nggak pernah ketemu ini ada pendeta yang lain ngajarin ini loh. Coba baru Pak Pendeta loh yang ngasih tahu loh. Wah, ini luar biasa. Edukasi banget ini. Itu. Jadi harus dicatat ini pelajaran ini nggak diajarkan di gereja. Mungkin kalau diajarkan di gereja, Kristen mungkin nggak ada ini hari. Nggak ada dia Kristen itu. Betul. Jadi mungkin ini nggak diajarkan. Jadi Yesus itu ya, ketika dia itu Tuhannya Kristen ini unik dia bisa masuk ke dalam rahimnya seorang perawan. Nah, jadi dia masuk ke dalam rahimnya seorang perawan, duduk di situ 9 bulan 10 hari. Duduk di situ, tempat yang sempit itu. Duduk di dalam rahim tu pasti dia menangis, mau keluar dia nendang perut ibunya. Nah, menangis dia. Nangis Yesus itu. Nangis ya. Kira-kira seperti itu. Udah cukup genap 9 bulan 10 hari, keluarlah Tuhan Kristen ini daripada lubang yang sempit itu. Kerang berbulu itu. Tahu ya? Kerang berbulu. Kalau kalian nggak tahu kerang berbulu, kalian pergi pasar esok pagi, cari kerang berbulu. Kerang tu ada bulunya. Saya baru tahu ada kerang berbulu. Jadi uniknya Tuhan Kristen ini, Tuhan Kristen ini, dia ini Kristen ini Tuhannya itu keluar daripada kerang berbulu itu, lubang yang sempit itu loh. Ini aneh ya. Ini walaupun ini aneh, tapi inilah yang berlaku kepada Kristen botol ini. Ya. Jadi Tuhannya Kristen ini keluar daripada situ, lubangnya sempit itu, keluar. Inilah firman pertama yang disampaikan Yesus. Sebab Yesus itu menurut Kristen, firman itu sendiri. Itu loh. Jadi firman pertama yang disampaikan Yesus apa? Ini soalan bagus nih. Kristen kalau ditanya ini jangan kalian pelongok nggak bisa jawab. Tampar nanti kalau Kristen. Saya penasaran Pak Pendeta, apa ya firman pertamanya ketika dia baru lahir ya Pak Pendeta ya? Nah, soalan bagus ya. Jadi firman pertama yang disampaikan oleh Yesus itu adalah oe. Nah itu. Ini sebab nggak mungkin kalau baby itu keluar, baby yang normal lah keluar dia ketawa. Nggak ada. Baby itu kalau keluar dia pasti yang normal ya, yang normal itu pasti ketawa dia. Setahu saya sih suaranya bayi itu yang saya pernah dengar tuh gini Pak Pendeta. Nah itu seperti itulah. Jadi itulah firman pertama yang disampaikan oleh Yesus ketika dia keluar ke muka bumi ini. Itu firman pertama. Cuma ini enggak ditulis di Bible. Kalau ini ditulis di Bible, nah Kristen enggak ada sekarang, malu dia, kan? Jadi itu firman pertama yang dikeluarkan oleh Yesus. Sebab Yesus itu firman itu sendiri. Ngerti ya? Catat, konten, botol, kafir, Kristen. Ya. Jadi kita lanjut sedikit ya. Jadi besar dikit Yesus itu, besar dikit kan? 1 tahun 6 bulan Yesus ini minta netek mana ibu dia, minta nenen. Ibu nak nenen. Ini Kristen ni ngomong pula aku menghujat. Di mana pendeta besar datanya Yesus tek? Nah, dia nanya aku bang. Okey, aku kasih datanya ya Kristen botol ya. Itu sebab aku kasih tahu kalian itu enggak baca Bible. Udahlah Bible enggak baca. Itu ngomong aku framing lah apa. Aneh. Wah ini ya. Ada datanya di Bible, Tuhan kalian itu netek. Itu ya. Dah. Lambat dikit ini. Apa? Aku kayaknya baru dengar ya. deh Pak Pendeta.
Dia ada di Lukas 11:27 ya, dibukakan masing-masing Bible kalian Kristen. Kalau ada perbezaan, enggak ada perbezaan, ini sama ini. Mana mungkin aku enggak apa datanya enggak validnya mungkin ya. Jangan, iya, Di pemerintah Lukas data 11:27 itu ada datanya ya, data yang jelas di Bible. Jadi kalau aku bilang Tuhan Kristen netek ya datanya. Soalan bagus. Jadi Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.